berikan, mana ya? Oh ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Kita lanjutkan ya. Untuk yang ini, problem solver kedua. Nomor 1, sinar laser yang digunakan untuk membaca CDIS ya, memancarkan cahaya merah pada panjang gelombang 700 nanometer. Ya. Berapa banyak foton yang dipancarkan setiap detiknya jika dayanya adalah ini? Ya. Kita pahami dulu soalnya. Jawab. Laju pancaran atau emisi foton adalah laju emisi energi dibagi oleh energi per foton. Jadi ini. Laju sama dengan P lambda per H dikali C. Pernah lihat nggak rumus ini di buku Atkin? Ada, Pak, ada. Ada. Laju pancaran emisi P ini apa? Apa ini? Daya. Dayanya, Pak. Daya mancar ya. Nah ini daya itu watt. Daya watt. Ya, daya. Berarti ada hubungan ini apa nih? Energi ya, ya kan? Hc per lambda ya. Jadi daya per E itu adalah rate atau laju ya, laju pancaran foton, ya kan? Jadi itu E. P per E itu adalah laju pancaran foton. Boleh dicatat. Kemudian di situ panjang gelombangnya 700 kali 10 pangkat minus 9 nano. Kemudian dari sini ya tinggal kita ini kan saja hitung didapat rate-nya itu adalah 3, sekian per second. Ya, per second. Jadi laju pancaran itu adalah per second ya. Setiap detiknya. Nah gitu ya, setiap detiknya per second. Nomor yang B-nya ini tinggal diganti ya 1 watt. Seperti itu. Ya, jadi laju pancar itu adalah daya dibagi dengan energi. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Kali lagi, laju pancar, supaya gampang dihafalnya ya. Laju pancar itu, laju pancaran atau emisi foton itu daya dibagikan dengan energi. P per E. P per E ya, silakan ditulis. Per 2. Nah ini sudah mulai rada-rada perlu perenungan ya, perlu merenung. Tentukan komutator dari operator-operator sebagai berikut ya. Yang A seperti ini. Komutator itu apa? Komutator operator ya. Operator kemarin sudah dibahas, ada operator energi, operator apalagi posisi ya, terus momentum ya seperti itu. Nah di sini
diberikan dua buah operator, misalnya A dan A plus, ya. Ini adalah soal teori, ya. Kalau tadi kan soal hitungan, soal teori. Yang ini A itu adalah operator, ini bentuknya seperti ini. Lihat di A itu ternyata ada operator posisi ini X, ya. Kemudian ada operator momentum linier P, ya. Ini ada imajiner, ini I itu bilangan imajiner, ya, positif, ya. Ini imajiner. Kemudian di sini satu lagi ada operator A plus namanya. Nah, A plus itu bentuknya seperti ini, hanya berbeda di tanda. Yang ini positif, ini minus. Nah, gitu. Ceritanya dikasih di soalnya dua buah operator. Simple banget, ya, soalnya. Hanya kita disuruh tentukan komutator dari operator, gitu. Jawab, besaran yang didapat melalui hubungan kedua operator ini adalah ini, ya. Jadi, kita pakai relasi ini adalah operator 1 dikalikan dengan operator 2 min operator 2 dikalikan dengan operator 1, seperti itu, ya. Untuk mengetahui hubungan kedua operator yang ini itu harus seperti ini. Yang dioperasikan pada suatu fungsi merupakan komutator dari kedua operasi tersebut, ya. Jadi dalam bentuk ini kemudian dioperasikan pada suatu fungsi, ya. Fungsi apa? Fungsi eigen, ya, merupakan komutator dari kedua operator tersebut, sehingga kita bisa tulis seperti ini, ya. Yang ini fungsinya nih, fx sama dengan komutator kali fx, ya. Jadi ini dikali suatu fungsi, ya, fungsi gelombang sama dengan komutator dikalikan juga fungsi gelombang yang sama antara ini, ya. Kemudian operator momentum diberikan momentum linier dalam arah X, ya, sama dengan H coret per I D per dx. Kita masukkan ke yang A dan ke yang operator A plus ini dari soal, ya, yang ada di soal nih. Masukkan, kita gantikan tadi plus apa sih, IP sama min IP. Nah, ini plus IP imajiner. Ini kan ada imajiner, ya. Imajiner, ini ada imajiner bisa dicoret kan. Jadi tinggal H. Nah, kemudian satu min, ya, ini ada minusnya, ya. Jadi ini ada imajiner, ini ada imajiner. Imajiner dengan imajiner dibagi, ya, jadinya hilang. Bukan hilang, satu. Nah, kemudian ini harus dikalikan, ya. A yang ini dikalikan dengan yang ini, terus tukar posisi, ini di depan. Kemudian setelah ini baru ini berkalikan suatu fungsi, ya. Kita lihat ini dulu nih, yang A dulu. Ya kan? Jadi akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2, betul di sini? 2, ya. Jadi jangan bingung ini 2 dari mana. Ini kan perkalian, ini dikali ini. Jadi di jawabannya langsung akar 2 ketemu akar 2 jadi 2. Berarti ini tinggal ini nih dikalikan dengan ini. Ya kan? Nah, ini biasa, ya, perkalian yang A plus B, A min B, gitu kan? A plus B, kalau di matematik ini kita ini kan dengan, atau jangan B lagi lah, bisa ketukar. X, Y. X plus Y dikali X min Y. Ya, jadi ini kali ini. Terus ini nanti ke sini. Ini kali ini kali ini, gitu, ya. Nanti dapatnya ini.
Ya, seperti itu. Kemudian fx. Nah, sekarang yang ini, yang bawahnya dibalik posisinya. Kemudian kalau dibalik posisinya kan tandanya berubah ya, seperti ini. Ternyata hasilnya seperti ini, ya berubah di tanda. Ya kan, kalau ininya mah sama, hanya berubah di tanda. Coba kita lihat ini hasil yang ini dengan yang ini. Hubungkan kedua operator tersebut melalui yang ini. Ya. Jadi kita tulis lagi. Ini dengan yang ini. Kemudian, betul? Betul nggak? Ini dikurangi ini. Hasilnya ini. Berarti tinggal yang mana? Ini dengan ini habisnya dicoret gitu kan? Ini minus, ya. Kemudian dikurangi ini, tinggal yang ininya, seperti itu. H dikurangi ini. Kemudian nanti setelah dapat ini, ya. Nah, kemudian H coretnya dikeluarkan ini dan jadi komutator ya adalah nilainya ini H coret. Ya. Jadi intinya gini, kalau kalian mau menentukan sifat komutator, ya kalau di pengertian selanjutnya ya untuk kuantum itu ada sifat komutator ya. Komutator itu antara operator satu dengan operator lain ini dia komut tidak. Komut itu berarti dia bisa dipertukarkan nggak gitu, seperti itu. Nah ini proses untuk menemukan sifat komutator dari operator itu seperti ini prosesnya. Nah, nanti baru sampai dapat suatu nilainya ini gitu ya. Biasanya fisika, kalau yang rumus itu biasanya orang fisika nih ngebuktiin kayak gini ya, seperti itu. Tenang, ini mah nggak akan keluar ya tapi bukan berarti kalau tidak keluar kalian tidak mempelajari gitu ya. Tetap harus tahu juga nanti ketika berdiskusi dengan orang fisika yang ngobrolin kuantum ya, misalkan sama teman orang fisika komutator gini, jadi kalian bisa tahu lah gitu, paling nggak kalian ada. Kemudian nomor 3, identifikasi yang mana ya dari fungsi berikut adalah fungsi eigen dari operator d per dx. Ya, jadi operatornya mana? D per dx. Ya, kalau ini apa? Ini fungsi. Ini fungsi ya. Tapi ini fungsinya fungsi eigen bukan. Belum, harus kita cek dulu dia fungsi eigen bukan. Ya, gitu maksud dari soal. Kalau dia fungsi eigen, berarti dia memiliki nilai eigen. Ya. Kita cek yang A dulu ya. Untuk mengecek dia fungsi eigen atau bukan, itu dengan observable ya, yang ada di PPT atau di buku akhir, dengan relasi observable, operator dikali fungsi eigen sama dengan nilai eigen dikali fungsi eigen. Fungsi ini dan fungsi yang kiri dan fungsi yang kanan itu tidak berubah. Ya, kalau tidak berubah fungsi yang kiri dan fungsi yang kanan, jadi fungsi ini tidak berubah oleh operator, ya, berarti dia adalah fungsi eigen. Ya, kalau fungsi yang di kiri
sama yang kanan itu berbeda atau ini berubah ketika dioperasikan dengan sebuah operator, maka ini bukan fungsi eigen. Ya, kita lihat coba yang A. Ini apa? D per dx itu apa? Halo? Operator, Pak. Oh ya, operator. Oke, kemudian ini E pangkat IKX. Fungsi eigen. Fungsi Fungsi eigen. eigen. Ya. Kita tinggal turunkan. Turunkan ini terhadap X. Kalau diturunkan berarti kan ini I ke depan, K ke depan, karena dia konstanta ya. Variabelnya terhadap apa? Terhadap X. Berarti yang nanti tetap ada di pangkat itu adalah X. Gitu ya. Jadi selain X, dia turun ke depan. IK, E pangkat IK, X. Ya. Kita lihat di sini. IK, E pangkat IKX. Nah, ini berubah nggak yang kiri sama yang kanan? Fungsinya berubah tidak? Tidak. Tidak. Jadi tetap ya. Berarti kalau tetap, berarti bisa disebut pangkat IKX itu adalah suatu fungsi eigen. Dengan nilai eigennya adalah I kali K. Ini nilai eigen. Ya. Jadi fungsi pangkat IKX ini adalah fungsi eigen. Kita bisa bilang seperti itu. Ya. Sekarang yang B. Ya nanti akhirnya lapar. Bentar lagi beres. Yang B cos KX. Oke, cos KX ini kita cek dia fungsi eigen atau bukan. Kita inikan dulu ya dengan operator D per dx. Turunan dari cos KX per dx terhadap X. D per dx cos KX. Turunan cos KX kali ya terhadap X. Turunan cos adalah min sin, ya kan? Ya enggak? Ini matematikanya harus. Iya, Pak. Permasalahan matematikanya Iya, yang Pak. kadang-kadang kita suka lupa ya. Ya harus bagaimana ya orang di sini banyak persamaan matematik, jadi pasti berurusan lagi dengan matematika. Beda dengan kuliah organik ya, tidak ada rumus-rumus gitu. Atau biokimia gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke kinetik, masuk ke kuantum, masuk ke energetika, itu pasti ada rumus gitu ya. Nah, kemudian setelah diturunkan, K-nya karena bukan X, maju ke depan sin, ya keluar dari sin KX. Jadi min K sin KX. Kita lihat di sini cos KX fungsinya ya awalnya ya. Kemudian setelah dioperasikan ke ini, dia jadi sin KX. Ini jadi bisa kita sebut sebagai fungsi eigen bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena fungsinya nilainya berubah. fungsinya. Fungsinya berubah. Kan tadi syarat dari fungsi gelombang ya itu tidak boleh berubah ya nilainya ya seperti itu ya. Kan ada ya kriteria dari fungsi gelombang harus apa nilainya harus 1 kemudian tidak berubah kayak gitu. Nah jadi cos KX-nya itu bukan fungsi eigen ya. Sehingga kalau bukan fungsi eigen, dia tidak memiliki nilai eigen. Yang C, mudah kan? Kelihatannya sulit ya, tapi mudah. Mudah dipahami dibandingkan yang komutator tadi. Komutator tuh yang tadi tuh yang nomor 2 itu ribet di turunan dikurangi, dikali ya. Ribet sama matematikanya ya. Kalau ini kan gak terlalu ribet sama matematikanya. Jadi yang bikin kalian ribet itu, yang membuat kita ribet itu belajar ini adalah matematik. Seperti itu. K, sekarang yang C nih, K. Turunan dari konstanta. K itu konstanta ya? Simbol konstanta ya nggak? Iya. Iya, Pak. Nah, konstanta itu apa? Bilangan ya, bisa 1, 2, 3, 4. Turunan dari suatu bilangan, dia tidak ada
variabel X-nya, berarti 0 ya kan? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Jadi si K ini adalah fungsi eigen, ya kan? Dengan nilai eigennya adalah 0. Gitu. Nilai eigennya 0. Nah, dalam kasus ini 0 kan dikali K, itu hasilnya 0. Ya kan? 0 dikali K hasilnya 0. Jadi dia adalah fungsi eigen. K-nya ini tidak dituliskan harusnya 0 dikali K. Tapi kan 0 dikali K kan pasti 0 ya. Maksudnya gitu ya? Ya enggak? 0 dikalikan apapun variabel dia hasilnya 0. Ini kalian jangan bingung mana K-nya gitu kan. Ini K-nya tidak ditulis karena awalnya ini sebenarnya 0 dikali K. Jadi langsung aja 0. Jadi ini K ini adalah suatu fungsi eigen. Ya, dia. Kemudian di sini Kx turunkan terhadap hasilnya apa? K. Ya kan? Kemudian sama dengan 1 per X, Kx. Jadi dia bukan fungsi eigen. Si Kx ini bukan fungsi eigen. Karena di sini tidak ada si variabel X-nya ya. Di sini tidak ada variabel X-nya, hanya K saja. Ya enggak? Hanya K saja ya, seperti itu. Jadi di sini disebut bukan. Ya, bukan fungsi eigen. Nilai eigen merupakan variabel bukan konstanta. Ya. Jadi bukan konstanta. Kemudian yang E. E pangkat AX kuadrat. Ini kok di sini minus? Di sini positif. Ya nggak apa-apa, kita lihat dulu. Mungkin di sini minus ya kayaknya ya, minus. Ini kurang minus ya, maaf. Di sini ini pakai minus. Di sini pakai minus min AX kuadrat. Karena di sini min. Turunkan min 2 A X turunan dari X kuadrat kan AX ya, pangkatnya dikurangi 1 berarti tinggal pangkat 1 E min AX kuadrat. Kita lihat di sini ya, ini fungsi eigen harusnya nih ya. Ini fungsinya fungsi eigen, tetapi nilainya itu bukan nilai eigen karena nilai eigen itu min 2AX bukan konstanta. Ya, ini bukan konstanta kan. Ya, ini fungsinya fungsi eigen. Ini fungsi eigen dengan suatu nilai eigennya ini adalah min 2AX. Ini kita tinggal melihat ya syarat nilai eigen itu harus apa sih? Boleh konstanta atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari di sini kan seperti ini ya. Konstanta harus konstanta ya. Kalau ini konstanta atau bukan? Nilai eigen itu harus konstanta. Ini konstanta atau bukan? Ada variabelnya ya? Ya enggak? Ada variabelnya X. Jadi dia bukan nilai eigen. Kalau fungsinya sudah fungsi eigen, tetapi ini nilainya bukan nilai eigen karena dia masih mengandung suatu variabel X. Ya, sama seperti ini. Ini juga ini baru join Aida Nur Ajizah. Ya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nomor 3? Halo? Cukup, Pak.
Ada pertanyaan? Nomor 3. Sudah paham ya kalau nanti di kuis ada soal seperti ini? Paham kan? Jadi untuk mengidentifikasikan apa dia fungsi eigen atau bukan, tinggal kita turunin aja untuk turunan pertama. Apakah dia hasilnya berbeda atau tidak, bukan Pak? Jadi seperti itu. Bukan maksudnya bukan begitu pemahamannya. Bukan diturunkan saja, dalam hal ini diturunkan karena operatornya ini. Ya, tapi memang kebanyakan operatornya adalah operator D per dx. Seperti itu. Jadi jika misalnya ada operatornya berbeda dari d per dx, jadi kita operasikan ke dalam operatornya, apakah hasilnya sesuai dengan persyaratan nilai eigen dan fungsi eigen gitu ya Pak? Iya, tergantung operatornya ya. Nanti kalau operatornya kan bisa D per dx atau bisa D kuadrat per dx kuadrat gitu ya. Si operatornya tuh ya Iya Pak. D kuadrat per dx kuadrat. Bisa saja D kuadrat per D kuadrat X. Bisa seperti itu. Jadi turunan kedua, 2 kali turunkan gitu ya. Seperti itu. Bisa seperti itu. Ini dalam kasus ini, lihat operatornya dulu. Ya, operatornya bagaimana. Gitu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kesimpulannya itu, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Aida Nur Azizah. Halo. Aida Nur Azizah. Halo Aida. Ini baru bergabung ya? Apakah kamu tidak tahu kalau perkuliahan dimajukan jam 7? Ya, waalaikumsalam Pak. Kamu baru gabung? Halo? Iya Aida? Pak. Saya Baru baru masuk bergabung? lagi, tadi keluar. Oh, Gimana Pak? tadi putus. Iya, halo Pak. Kamu baru bergabung perkuliahan atau bagaimana? Tadi udah bergabung Pak. Oh, terputus. Tadi udah bergabung, cuma tadi masuk lagi. Oh, koneksi. Ya, Enggak ya, Pak, ya. tadi udah bergabung kok dari awal. Oh, Dari awal udah bergabung. Cuma tadi tiba-tiba keluar sendiri pas masuk lagi. Halo Pak. Ya. Ya, oke. Udah dari oke, tadi Aida. Pak gabung dari awal kuliahan, cuma pas masuk lagi. Iya, cuma pas masuk lagi perlu diadmit biasanya mah kalau mau masuk lagi. Langsung Suka ya? langsung aja Mas. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kita lanjutkan lagi. Enggak, dari awal udah gabung Pak, dari jam 7.30, dari tadi pas masuk. Ya, oke. Suara saya terdengar? Iya, cuma keluar tiba-tiba harus diadmit lagi biasanya. Biasanya Ya. suka langsung aja masuk, tapi tadi mah perlu diadmit lagi. Iya. Iya, udah Bapak dari awal kok masuk sudah Pak. dengar. Ya, Aida. Maaf Pak. Aida, nggak apa-apa. Suara saya terdengar, Aida? Makasih ya Pak. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi, tergantung dari operatornya. Ya, operatornya seperti ini. Kita lihat. Ya, operatornya apa? Bisa jadi turunan kedua, bisa lagi yang lain, tergantung nanti dari. Jadi kesimpulan di sini mah hanya untuk mengkonfirmasi dia fungsi eigen atau bukan, ya. Dan mengkonfirmasi dia termasuk nilai eigen atau bukan. Jadi nilai eigen juga harus ada kriteria. Ya, misalkan dia harus konstanta gitu ya nilai eigen itu. Jadi bukan masih mengandung variabel. Satu soal lagi, kita masuk ke sini ya. Berempat, fungsi gelombang keadaan dasar atau ground state atom hidrogen adalah ini. Ini soal yang mana ya? Tiba-tiba sudah. Oh iya betul. Kerapatan. Fungsi gelombang keadaan dasar atau ground state atom hidrogen. Probabilitas ya. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya masuk ke bab 3. Atom hidrogen adalah seperti ini ya. Keadaan dasarnya. Nggak apa-apa udah dikasih tahu ya di soalnya. Fungsi gelombang keadaan dasar ground state atom hidrogen adalah ini. Yaitu di orbital 1s ya.
Ya, iya, dia cuma punya satu elektron ya, hidrogen. Kemudian di sini A0 itu adalah jari-jari bornya 53 pm. Yang ditanyakan di sini ada kok soalnya ya kalau nggak salah. Hitung probabilitas elektron. Contoh soalnya ada kalau nggak salah kayak di buku Atkin. Hitung probabilitas elektron yang berada di pusat bola atau berada pada jarak R sama dengan A0 dari pusat bola. Ya, dari jari bolanya 1 pikometer. Ya, jadi ini sebenarnya persoalan dari teori atom Bohr ya, teori atom Bohr. Teori atom Bohr yang kita tahu, kita spherical ya bentuknya, lingkaran, kemudian di situ ada inti, ya, ada pusatnya lah, ada center, pusat untuk pergerakan elektron. Kita menghitung probabilitas elektron ketika elektronnya itu di pusat ya, di pusat lingkaran. Kemudian pada jarak R sama dengan 0. Ya. Nah, di mana A0-nya itu adalah 53 pm, sedangkan jari-jari bolanya itu 1 pm. Kita lihat di sini, fungsi gelombang kuadratnya itu adalah, jadi untuk probabilitas elektron atau kerapatan elektron, ya, kan ada, kemarin sudah saya singgung ya di PPT, itu adalah fungsi gelombang dikuadratkan. Betul tidak? Fungsi gelombang dikuadratkan. Harusnya pakai tanda mutlak ya, cuma tanda mutlaknya di sini juga bisa kita hilangkan. Dikuadratkan dapat 1 per pi ini. Jadi fungsi gelombangnya kita lihat. Nah, ini fungsi gelombangnya ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti semuanya dikuadratkan, ini dikuadratkan. Tinggal ini. Ini dikuadratkan. Ini kan ini dikuadratkan, berarti kalau dikuadratkan tinggal tambahkan 2 di sini, 2R. Persoalan matematika lagi ya, seperti itu ya. Sampai di sini kalian ngerti nggak? Kuadrat dari ini dikuadratkan dapatnya ini, ngerti nggak? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Kemudian, karena dia adalah spherical atau bola, ya, berarti ada elemen volume bola, ya. Ini, D tau sama dengan 4/3 pi R0 pangkat 3. Volume bola dianggap tetapan. Ya, jadi volume bola kan 4/3 pi R pangkat 3. R-nya R0. Ya, jadi R0 di sini. Kemudian probabilitas bersinonim dengan kerapatan elektron. Ya, seperti ini. Jadi bentuknya fungsi gelombang kuadrat D tau dikalikan dengan elemen volume bola. Ya, elemen volume bola. Karena kan si elektron itu berada dalam suatu ruang. Ceritanya di situ ya, dalam suatu bola. Kemudian bagaimana kerapatannya kalau misalnya si elektronnya itu berada di pusat bola ya, di titik pusat bola. Dan bagaimana kalau dia di luar dari jari-jari dalam ya, R0. Nah, ini kita lihat di pusat bola berarti R-nya 0. Kenapa R-nya 0? Karena kan dia titik perhitungan R-nya itu kan dari pusat bola, ya nggak? Kalau misalkan si elektronnya ada di pusat bola, berarti R-nya sama dengan 0. Ngerti nggak di sini? Halo? Ngerti nggak? Kenapa R-nya 0? Ngerti Pak, karena Jadi yang jaraknya itu berarti kan mulai dari pusat bola ya. Kalau bola itu ada diameter, betul? Ada diameter nggak? Iya, ada, Pak. Ada jari-jari bola, ada? Ada. Ada. Nah, posisinya itu adalah di pusat
Nah, itu posisi itu adalah jari-jari ya, jari-jari dari pusat itu posisi. Jadi si elektronnya itu berjarak ke, jadi sebagai hitungannya itu dari nol itu adalah di pusat gitu ya, di pusat bola, terus nanti menjauh dari pusat bola dengan jarak berapa gitu, ngerti ya maksudnya gitu. Nah, kemudian si kuadrat d tau 4/3 R0 pangkat 3 per A0 pangkat 3 ya. Ini kan ini ya, tinggal dikalikan dengan ini d tau itu kali E0 min 2, ini kan dari sini ya, ini tuh ya kan, terus ini ada 4/3 R0 pangkat 3 pi-nya jadi hilang ya karena di sini ada pi, kemudian di sini ada 0 pangkat 3, yang hilang hanya pi saja ya. Oke, jadi kalian udah tahu ya ini dapatnya dari mana, ini ya, yang ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini, hanya pi-nya saja yang hilang. Oke, kemudian nah ini kita lihat yang ini nih, yang ada hubungannya dengan R ya, dengan jarak, itu adalah yang ini. Ini mah R0 itu tetap jangan dilihat gitu ya, ini saja tuh yang suatu fungsinya kan ini fungsi, jadi kita harus bisa membedakan fungsinya yang mana. Pangkat 0, karena R-nya 0. Nah, kalau pangkat 0 berarti 1 ya, berarti tinggal yang ini. A0 itu adalah berapa tadi? Bohr itu 53 pm, 53 pikometer, ya kan? R0 pangkat 3, ini pangkat 3-nya keluar ya. Jadi A0-nya itu kita masukkan di sini ya. Jadi dapat segini. Kemudian jika R-nya sama dengan A0 dari pusat bola ya, seperti itu. Di sini R-nya A0, berarti A0 dibagi A0 1 ya, tinggal min 2. Ini ya. 4/3 1/53 pangkat 3 pangkat min 2. Eksponen dari min 2 pakai kalkulator ya. Baru kita dapatkan dikalikan dengan ini. Nah, jadi ini. Gitu. Masih ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya boleh, silakan. Jadi Pak, yang dimaksud bersinonim itu dikalikan gitu antara fungsi gelombang kuadratnya dengan yang volume bola. Ya. Jadi kalau ini kita sebut dengan kerapatan elektron, ya. Kalau ini masih probabilitas, ya. Ini fungsi gelombang kuadrat, ini fungsi gelombang kuadrat. Jadi probabilitas yang di soal ini bisa kita sebut juga dengan kerapatan elektron. Itu tinggal fungsi gelombang kuadrat itu dikalikan dengan volume bola, ya, elemen volume bola, seperti itu, ya. Ngerti? Iya Pak, mengerti. Halo, bagaimana? Iya Pak, mengerti. Bapak boleh bertanya yang nomor 3 Pak? Ya, silakan. Yang di D sama E itu Pak. Kan kalau misalkan yang D alasan itu teh maksudnya bukan nilai eigen karena merupakan variabel bukan konstanta. Nah, di yang nomor E itu teh maksudnya bukan juga nilai eigen karena bukan konstanta. Jadi gimana Pak maksudnya? Ya, jadi nilai eigen, kalau fungsi eigennya yang E ini fungsi eigen ya. Tapi di sini itu bukan merupakan nilai eigen karena
kita juga tapi sebenarnya kalau saudara menyebut ini nilai eigennya ini bukan nilai, jadi ini dengan suatu nilai ini min 2ax. Tapi di sini pengertian nilai eigen itu di sini harus merupakan konstanta ya. Konstanta itu jadi kayak energi. Jadi energi itu tidak mungkin ada suatu nilai, misalkan energi itu misalkan 2 elektron volt ya, kayak yang tadi ya, 3 elektron volt. Jadi nggak mungkin energi itu nilainya misalnya di sini 2x elektron volt gitu. Jadi ada variabelnya gitu. Seperti itu. Ngerti ya? Seperti itu, ngerti? Ya, makanya kalau dari sini silakan dipahami. Kenapa? Bagaimana? Bapak izin bertanya lagi. Kan kalau misalkan Ya. yang min 2ax itu bukan konstanta, sedangkan nilai eigen itu harus merupakan konstanta. Nah, kalau ini fungsi yang D ini kita nggak usah lihat aja yang ini deh. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau di sini fungsi eigennya Kx fungsi eigen bukan? Fungsi eigen bukan? Yang D. Bukan, soalnya Bukan. pas udah diturunin Ya, nggak ada. bukan ya, bukan fungsi eigen. Ya, berarti kalau bukan fungsi eigen dia tidak ada nilai eigen. Ya udah berarti ini nggak usah dilihat gitu. Oh, Ya ini ya, tuh Pak, ya. gitu. Boleh kalian coret ya di kertas di buku. Kalau filenya nggak bisa dicoret ya. Maksudnya kalau udah di print, kalau kalian tandakan saja nomor 3D yang di dalam kurungnya ini kalian bisa coret. Karena ini bukan fungsi eigen, berarti dia tidak ada nilai eigen. Udah gitu selesai. Gitu ya. Supaya tidak bingung ya, Silmi ya. Jadi ini hapus saja yang ini. Oke, ngerti Silmi? Iya Pak, mengerti. Oh, Tapi masih Pak bingung? untuk yang nomor C, enggak Pak, udah clear yang itu. Kalau misalkan Udah yang ya? nomor C, Nanti makanya Bapak dibaca izin. lagi ya supaya lebih mengerti. Jadi ketika kita sudah diskusikan sekarang, supaya lebih paham lagi kalian harus baca. Oke ya, waktunya sudah habis ya. Jadi kita sudahi saja, sudah hampir